saja tidak ada larangan kalau kemudian untuk memudahkan dokumentasi, kemudian yang lainnya, kalau tim PKM itu juga memiliki catatan-catatan pribadi gitu ya, secara offline itu saya kira tidak ada masalah. Tetapi nanti jangan lupa yang akan dibaca, yang akan dinilai oleh para penilai itu adalah yang tersimpan dalam website ya, atau di online-nya itu, sehingga itu juga harus dicermati ketika kami sampaikan secara periodik sebaiknya diisi dan seterusnya. Kalau yang lain saya kira tergantung kebijakan masing-masing tim, Mas Riza. Saya kira itu Pak Harun. Ada tambahan dari Prof. Edi? Ya, ini saya melanjutkan menjawab pertanyaan yang berikutnya saja ya. Tadi kalau yang terkait dengan saya kira sudah cukup arahan dari Pak Suirman tadi ya, sangat jelas ya. Dan tadi pertanyaan dari Mas Rizal juga, ini naratif review judulnya gimana dengan berkaitan dengan proposal. Jadi judul naratif review itu boleh beda ya dengan proposal, juga boleh sama, jadi asal itu memang merepresentasikan judul itu mewakili dari isinya gitu ya. Jadi seringkali karena ini apalagi dialihkan ya, biasanya pun juga kalau kita melakukan penelitian itu judul artikel kita berubah, semuanya berubah. Mengapa berubah? Karena kita sudah tahu hasilnya biasanya gitu ya. Jadi sudah tahu hasilnya sehingga kita judul itu menyesuaikan dengan hasil yang didapat. Nah ini sebaiknya seperti itu. Tapi tidak ada larangan ya, kalau mau sama juga boleh, mau berbeda juga boleh. Tetapi yang mungkin saya tekankan, tadi mungkin juga sudah diingatkan oleh Pak Irman ya, kalau untuk judul laporan kemajuan dan laporan akhir itu harus sama dengan proposal ya. Jadi untuk laporan kemajuan dan laporan akhir itu harus sama dengan proposal. Sedangkan untuk judul di naratif review itu boleh berbeda ya, boleh berbeda dengan judul proposalnya gitu ya. Kemudian dari Mas Muhammad Asri ini dari UNES juga ya tadi ya. Ya betul Pak, perihal data sekunder. Ya, ya ini mungkin persoalan seperti ini banyak juga dihadapi oleh teman-teman mahasiswa ya. Nah, gimana strateginya gitu ya? Strateginya kita untuk mengeksplorasi data-data sekunder. Pertama, saya menyarankan kita sebaiknya jangan terpaku pada objek riset real yang kita tulis di proposal ya. Jadi objek riset real. Jadi di sini objek riset realnya itu adalah zat warna alami yang kita kembangkan ya, yang dikembangkan oleh tim ya. Kemudian objeknya lagi itu adalah bambu ya. Jadi itu objek riset realnya itu. Nah, kita mencoba kita luaskan. Nah, bagaimana cara kita meluaskan gagasan kita? Itu pertama itu pertahankan kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya adalah zat warna alami. Bambu juga boleh jadi kata kunci. Tetapi sebenarnya bambu itu pasti ya sudah banyak riset-riset ya yang terkait dengan cara mewarnai bambu misalnya gitu ya. Ya. Terus kemudian juga zat warna alami pun itu sebenarnya saya yakin juga banyak ya riset-riset yang sudah dikembangkan untuk memanfaatkan zat warna alami yang serupa itu ya, yang serupa itu. Ya, dan bahkan juga yang sama dengan itu ya. Nah, kemudian nanti sekali lagi ada satu poin yang sangat penting dalam narrative review, itu ada discussion-nya atau diskusinya yang kita membahas kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Kayak tadi saya sampaikan pumpkin seed ya, biji labu kuning. Itu dia penelitian tentang efek-efek estrogenik, anti-cancer banyak sekali gitu. Tapi penelitian labu kuning untuk dijadikan nutraceutical itu justru belum ada gitu. Ya, belum ada. Jadi nah justru itulah ya, karena belum ada itu jadi menarik untuk ditulis di narrative review kan itu. Jadi kita menggabungkan beberapa informasi sekunder tadi, terus dengan penggunaan nalar kita
menganalisis itu. Jadi kemungkinan dijadiin nutraceutical, nah gitu. Ini juga sama nantinya. Jadi kalau sudah ada, oh berarti ngapain kita menulis itu kan gitu sebenarnya. Ya, justru karena itu belum ada, jadi menarik untuk ditulis. Ya. Jadi tantangan kita untuk menulis. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan nalar kita. Ya logika-logika kita di dalam menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya yang nanti mengarahkan pada ide kita itu, yaitu memanfaatkan zat warna alam ini untuk digunakan pada pewarnaan bahu misalnya gitu. Belum ada lah, jadi menarik kan gitu. Ya, jadi nalar kita ditantang di situ sebenarnya. Ya, jadi justru jangan terpaku pada harus ada. Nanti kalau gitu nanti malah kita nggak jadi nulis ya. Justru karena belum ada itulah akan menjadi tantangan yang menarik buat kita untuk menulis. Jadi dengan keyakinan itu. Ya. Saya kira gitu ya. Semangat Mas Asri ya. Baik. Ada tambahan lagi dari Pak Suherman atau cukup? Ya, intinya gini, betul kata kunci dari Prof. Edi tadi tidak kaku. Jadi mungkin keluar pergi cari makanan. Pohon masalah dari topik penelitian Anda itu seperti apa? Bisa ada yang datang hari ini. Memang kalau titik kerucutnya itu tidak bisa sespesifik yang Anda usulkan, maka ditarik agak ke atas sedikit gitu ya. Itu kuncinya. Jadi keywordnya itu mungkin dibuat keyword atau kata kunci tadi, sehingga Anda tidak terpatok dari misalnya titik-titik yang sebetulnya agak sulit untuk dibahas gitu. Tetapi memang catatannya tidak boleh keluar dari atau tercerabut dari akar persoalan yang Anda usulkan. Itu juga penting. Makanya judul naratif review itu tidak harus sama persis dengan judul program ya, karena bisa jadi tinjauan pembahasannya itu agak sedikit berbeda atau agak diluaskan atau bahkan disempitkan di satu titik, karena memang itu menjadi kebebasan dalam membahas di naratif review. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Baik, kita ke penanya berikutnya, ada dari Bapak Eko dari UNM Makassar. Silakan Bapak Eko. Terima kasih Pak Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Suherman dan Pak Prof. Edi Mayanto selaku narasumber. Pertanyaan saya tujukan pada Prof. Edi. Prof. Edi, mohon maaf. Pertama, saya apresiasi karena nampaknya dengan dampak pandemi ini anak-anak kita diperkenalkan dengan naratif review. Nah, pertanyaan saya adalah pertanyaan konfirmasi tentang dua contoh artikel yang Bapak tunjukkan tadi, yang Bapak menyampaikan bahwa itu satu pengembangan BKM, satu hasil BKM. Gitu. Konfirmasinya adalah jumlah referensinya, Prof. Edi. Jadi dari dua artikel yang tadi dicontohkan, jumlah referensinya berapa? Itu aja. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari Zakia. Yang sama dari UNM juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait pada pelaksanaan PKM penelitian, khususnya pada PKM penelitian eksakta. Di sini pada adendum itu untuk pengambilan data tidak diperkenankan untuk mengambil data sekunder, data primar baik di lapangan maupun di laboratorium. Dan hal ini berlaku pada seluruh daerah baik zona merah, kuning maupun hijau. Nah, tetapi di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa seandainya program pengambilan data sudah direncanakan atau dapat dilakukan secara daring atau pengambilan data dengan tidak mengabaikan syarat kesehatan pandemi COVID diperkenankan. Mohon dari Prof bisa dijelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Kemudian pada rincian penggunaan dananya, di sini saya ingin bertanya pada rincian penggunaan dana misalnya, kemudian produk itu 3 juta dan media penyimpanan soft file itu ada 500.000. Nah,
500.000. Nah, apakah rincian-rincian data ini